Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Roma 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roma 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Apakah engkau tetap mengasihiku? Ditulis oleh Karen Huang. Lin yang berusia 10 tahun akhirnya diadopsi. Namun, ia merasa takut. Di panti asuhan tempatnya dibesarkan, ia sering dihukum hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Lin bertanya kepada ibu angkatnya, yang adalah teman saya, "Apakah ibu menyayangiku?" Ketika teman saya menjawab, "Ya, tentu." Lin masih bertanya, "Kalau aku berbuat salah, apakah ibu tetap menyayangiku?" Meski tidak diucapkan, beberapa dari kita mungkin menanyakan hal yang sama ketika kita merasa telah mengecewakan Allah. Apakah engkau tetap mengasihiku? Kita tahu bahwa selama hidup di dunia, kita akan berkali-kali gagal dan berbuat dosa. Kemudian, kita bertanya-tanya, apakah kesalahan saya akan mempengaruhi kasih Allah kepada saya? Yohanes 3 ayat 16 meyakinkan kita akan kasih Allah. Dia mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus,
untuk mati demi kita, sehingga jika kita percaya kepadanya, kita akan menerima hidup yang kekal. Namun, bagaimana jika kita mengecewakan Allah bahkan setelah kita percaya padanya? Saat itulah kita perlu mengingat bahwa Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, tertulis di dalam kitab Roma 5 ayat 8. Jika Allah dapat mengasihi kita dalam keadaan kita yang terburuk, mengapa hari ini kita meragukan kasih-Nya di saat kita telah menjadi anak-anak-Nya? Ketika kita berbuat dosa, dengan penuh kasih Bapa menegur dan mendisiplin kita. Ini bukanlah penolakan, tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 1, melainkan kasih, tertulis di dalam kitab Ibrani 12 ayat 6. Marilah kita hidup sebagai anak-anak Allah yang dikasihi-Nya, dengan meyakini indahnya kepastian bahwa kasih-Nya bagi kita teguh dan kekal. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda dapat dikuatkan untuk menaati Allah, dengan memahami kasih-Nya bagi Anda? Bagaimana hal itu mempengaruhi pandangan Anda tentang dosa? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Roma 5, Rasul Paulus menyampaikan salah satu gambaran paling indah tentang karya Yesus di kayu salib. Segera setelah menyampaikan bahwa kematian Kristus adalah bukti kasih Allah untuk umat manusia, Paulus mengalihkan perhatiannya kepada kematian kita. Ia berkata, kematian telah menjadi wabah yang melanda semua umat manusia karena Adam pertama telah memilih untuk memberontak daripada taat. Oleh karena itu, semua umat manusia mati. Namun, Yesus Adam yang terakhir memilih untuk taat kepada Bapa. Alhasil, lewat kematiannya, Yesus telah membuka jalan kepada kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya pada Dia. Kita masih menjadi musuh Allah ketika Dia mengutus Yesus ke dunia. Kita sepatutnya mati karena Adam dan pemberontakan kita sendiri. Akan tetapi, Allah tidak menyerah terhadap kita. Dia justru menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus. Kesetiaannya itu mematahkan kuasa dosa dan kematian, sehingga kita dapat hidup kembali. Apa yang telah saya khotbahkan kepada Anda pagi ini? Saya telah mengkhotbahkan berita murni dari kekristenan, yang diajarkan di setiap halaman dalam Alkitab, yang telah dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan yang setia di sepanjang masa. Saya telah mengkhotbahkan Injil kekekalan. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah sabda rahmat-Nya, hidupmu akan bebas. Pada Yesus, taruh harapmu. Pada Yesus, sumber selamat, serahkan hidupmu. Cucuran darah Al-Masih, memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa jadi sembuh. Pada Yesus, taruh harapmu. Pada Yesus, sumber selamat, serahkan hidupmu. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita.
Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.